Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Kirsten Kimberly Injili Garungan NIM 602019-031, Billy Gracia Widiatama NIM 692019-115, Peniel Junanda Oisoki Zendrato NIM 692018-046, Bramastia Arya Gandhi Rusmantara NIM 67 2018 437, Dendi Ilham Novviadi NIM 67 2019 328, dan Yohanes Reri NIM 70 2019 516. Kami akan membahas mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum. Dan inilah video presentasi dari kami. Dimulai dari pengertian nilai. Secara umum, nilai bisa diartikan sebagai sesuatu gagasan terkait apa yang dianggap baik atau buruk, layak atau tidaknya tindakan, dan juga apa yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun nilai dapat menjadi patokan untuk kita berkehendak, namun bukan berarti semua nilai dalam pikiran kita adalah benar. Nilai itu dapat bersifat abstrak. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat abstrak memerlukan pandangan-pandangan lain untuk memperoleh satu pandangan yang sama demi kesejahteraan bersama. Berikut nilai menurut para ahli. A. Giddens 1994, nilai adalah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang dikehendaki, apa yang layak, dan apa yang baik atau buruk. B. Hendro Puspito menyatakan nilai adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia. C. Horton dan Hahn 1987, nilai adalah gagasan-gagasan tentang apakah suatu tindakan itu penting atau tidak penting. D. Richard T. Safer dan Robert P. Lamb 1998 menyatakan nilai sebagai gagasan kolektif atau bersama tentang apa yang dianggap baik, penting, diinginkan, dan dianggap layak, sekaligus tentang yang tidak baik, tidak penting, tidak diinginkan, dan tidak layak dalam sebuah kebudayaan. E. Kimball Young mengemukakan nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. F. Awir Green, nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. G. Woods mengemukakan bahwa nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama, serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Hamzit Lawang menyatakan nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Dan yang terakhir, Carol G. Figure menyatakan sosiologi memandang nilai-nilai sebagai pengertian-pengertian atau sesuatu dalam kepala seseorang tentang yang baik tidaknya perbuatan-perbuatan tersebut. Dengan kata lain, nilai adalah hasil penilaian atau pertimbangan moral. Apa arti norma? Norma merupakan serangkaian petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang dilengkapi sanksi bagi para pelanggarnya. Norma bertujuan untuk membina dan menegakkan kehidupan bersama yang tertib, adil, dan benar. Pertanyaannya adalah, dari manakah sumber norma-norma yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat? Nilai sama dengan sumber norma. Jadi, nilai ini mempengaruhi perilaku manusia dan berfungsi sebagai standar dalam melihat dan mengevaluasi tindakan orang lain. Norma yang berlaku di suatu masyarakat bersumber dari nilai-nilai sosial tertentu. Contohnya, di suatu rumah sakit berlaku sebuah peraturan yang berbunyi dilarang merokok, maka bunyi aturan tersebut ditujukan untuk membentuk nilai kesehatan. Contoh kedua, di sebuah kampung yang menerapkan norma bahwa dilarang membuang sampah sembarangan, maka nilai yang diharapkan yaitu nilai kebersihan. Macam-macam norma sosial. Norma yang berlaku di masyarakat bermacam-macam bentuknya dan dapat digolongkan menjadi 6 kelompok, yaitu Usek adalah cara melakukan sesuatu dalam hubungan antar individu di masyarakat, misalnya saat bersendawa di depan umum. 2. Mode.
cara melakukan sesuatu yang cenderung diikuti banyak orang dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. 3. Folkways, kebiasaan kelompok dalam melakukan suatu hal terdiri dari dua macam alasan kepatuhan, yaitu perilaku yang baik dan sopan dan penting bagi kesejahteraan masyarakat. 4. Mores, norma yang dilandasi moral, dan norma ini memberlakukan gagasan benar, salah, serta melarang perbuatan-perbuatan tertentu. 5. Pranata sosial, pembakuan folkways dengan mores, karena di dalamnya terkandung kegiatan-kegiatan yang penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pendukungnya. Terakhir, hukum, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang telah dirumuskan secara jelas dan tegas dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Untuk yang keempat, dalam pengolahan hukum Indonesia, di sini dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya hukum dalam berbagai dimensi. Untuk yang pertama, berdasarkan isi atau materi, yaitu hukum publik dan hukum privat. Berikutnya berdasarkan wujud, berupa hukum tertulis dan tidak tertulis. Untuk yang ketiga, berdasarkan segi waktu adalah ius constitutum, hukum antar waktu. Kemudian berdasarkan segi subjek antara lain hukum satu golongan, semua golongan, antar golongan. Berikutnya berdasarkan segi ruang lingkup, yang di dalamnya berisi hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Yang terakhir, berdasarkan fungsinya, yaitu hukum material dan hukum formal. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar dan merupakan hukum yang tertinggi. Artinya, UUD 1945 menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Melalui pengertian ini, UUD 1945 sekaligus berperan sebagai alat kontrol terhadap peraturan di bawahnya. Apakah peraturan di bawahnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD 1945. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini memiliki kedudukan yang spesial. Yang ketiga, ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketetapan MPR adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, dan untuk mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR ini. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima, peraturan Presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan yang ditetapkan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dan yang terakhir, peraturan daerah provinsi atau Perda. Perda ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.